Shalom, selamat pagi semuanya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Dan biarlah kita dapat mengikuti materi kita pada hari ini. Sekali lagi, mari kita ambil waktu untuk berdoa dan mari kita mau siapkan diri kita senantiasa kepada Tuhan dan kita terus belajar dengan penuh semangat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa pelihara kami dan Tuhan senantiasa memberi kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan, apapun yang kami pelajari di hari ini, biarlah berguna dan bermanfaat buat hidup kami dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai pelajaran kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Kita masuk di bab keempat, keberagaman Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kemarin Mr. Hari di minggu yang lalu, Mr. Hari sudah memberikan pendahuluan di bab keempat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar di poin A dan poin B. Nah, di poin A nanti kita akan belajar tentang makna persatuan dalam kebangsaan, dan di poin B prinsip persatuan dalam keberagaman SARA. Dan yang C, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dan yang D, upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Tetapi untuk hari ini Mr. Hari akan membahas di poin yang ke A dan poin yang ke B. Nah, kalian bisa membuka buku paketnya halaman 95, di mana kita belajar di bab 4, dan nanti kalian sambil menyimak di situ di buku paketnya dan sambil kalian mengikuti materi yang Mr. Hari sampaikan. Nah, di poin ke A adalah makna persatuan dalam kebangsaan. Nah, kalau kemarin ada beberapa 3 pertanyaan dan ini Mr. Hari bahas di sini. Nah, menurut Kamus Besar atau KBBI, di mana persatuan adalah gabungan atau ikatan kumpulan dan sebagainya. Nah, beberapa bagian yang sudah bersatu, perserikatan, serikat, atau itu dinamakan dengan persatuan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di mana sementara pengertian kesatuan berarti perihal satu, keesaan, sifat tunggal atau satuan. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa sangat penting persatuan dan kesatuan bangsa? Jadi persatuan dan kesatuan bangsa ini tidak boleh dipisahkan ya. Jadi ada hubungan satu dengan yang lain. Dan bagaimana hubungan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Indonesia sendiri sebagai negara yang mempunyai banyak keberagaman dan perbedaan perlu mempunyai persatuan dan kesatuan. Di mana perbedaan yang ada di Indonesia antara lain agama, suku, etnis, budaya, bahasa maupun adat istiadat. Nah, kalau kalian perhatikan dari Sabang sampai Merauke ini ada banyak sekali perbedaan keberagaman yang ada. Karena itu kemarin di kelas 7 kalian belajar tentang berapa agama yang ada di Indonesia, kenapa ada di Indonesia dan bisa muncul seperti apa, suku, kenapa ada suku banyak sekali di Indonesia, etnis, budaya, bahasa dan lain sebagainya. Nah, ini ada hubungannya dengan tadi Bhinneka Tunggal Ika dari keberagaman itu sendiri. Nah, itulah mengapa penting memiliki sikap persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat demi keutuhan bangsa dan negara. Nah, tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia ini bisa terpecah belah. Ini ada hubungannya di sini ya. Jadi kalau kalian perhatikan bagaimana sangat pentingnya sekali persatuan dan kesatuan bangsa supaya kita ini tidak gampang terprovokasi atau menerima berita hoax dengan begitu saja dan kalian sepertinya seolah-olah kalian termakan hoax itu. Nah, ini ada 3 poin penting di mana selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan dan sebagainya. Yang kedua, kerap berupaya untuk dapat saling menghargai, dan yang ketiga, selalu menjalin rasa kekeluargaan. Ketiga poin itu penting sekali dalam kehidupan kita supaya kita mengerti beberapa hal pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, di poin yang ke A ini, kita mestinya bangga memiliki suku dan budaya yang beragam. Keberagaman suku dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Bangsa asing saja banyak yang berebut belajar budaya daerah kita. Jangan sampai kita menjadi bangsa asing di negeri sendiri. Ini perlu kalian garis bawahin.
Jangan sampai kita menjadi asing di negeri kita sendiri. Karena kita mengabaikan budaya kita sendiri, lebih kepada K-pop, lebih kepada budaya Eropa dan lain sebagainya. Kita lupa sama budaya kita sendiri. Nah, ini perlu kita perhatikan. Boleh kita suka K-pop, boleh kita suka adat-adat budaya Eropa, tapi jangan sampai kita lupa terhadap budaya kita sendiri. Nah, bahkan kita pun sempat hampir kehilangan budaya kita karena budaya asli daerah kita diklaim sebagai budaya asli bangsa lain. Nah, ini perlu kita pertahankan supaya kita ini tidak justru seperti tadi dikatakan bahwa jangan sampai kita menjadi asing di negeri kita sendiri. Seperti pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita saling dengan suku, dengan agama yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, kita saling berantem, kita saling menghina dan sebagainya sesama Indonesia. Nah, disitulah kita akan gampang sekali terpecah belah. Nah, karena itu perhatikan itu lebih baik dan supaya kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita masuk di poin yang ke B. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, yang pertama kita belajar tentang masalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keberagaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Ini nggak boleh kita lupakan. Karena kalau kita lebih kepada suku kita atau bahasa kita, agama kita atau mungkin adat istiadat kita pasti kalau tidak memiliki prinsip Bhinneka Tunggal Ika, kita pasti akan menghina yang lain, suku yang lain, bahasa yang lain, agama yang lain, dan istiadat yang lain. Kita pasti tidak menghargai. Salah satu contoh, Mister ada di Pulau Bali. Mister sendiri bukan orang Bali, tapi Mister orang Jawa. Ketika Mister ada di Pulau Bali, Mister sebagai suku Jawa, tapi kalau tidak menghargai suku yang di Bali, pasti atau mungkin prinsip Bhinneka Tunggal Ika pasti akan merasa diasingkan dan sebagainya, atau justru kita tidak menghargai suku atau bahasa atau agama yang ada di atau adat istiadat di Pulau Bali ini. Nah, ini penting. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Nah, nasionalisme itu sendiri merupakan paham yang mencintai tanah air. Jadi tidak salah kalau kita memiliki prinsip nasionalisme Indonesia, karena kita sangat cinta akan tanah air. Tetapi yang salah ketika kita merasa lebih unggul dari bangsa lain. Ini penting ya. Jadi nasionalisme Indonesia ini tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain karena sangat cintanya. Nah, ini kita nggak boleh seperti itu. Boleh kita terlalu cinta akan tanah air, tapi kita tidak boleh memandang diri kita atau bangsa kita itu lebih unggul daripada bangsa lain. Nah, perlu kita saling menghargai supaya kita itu dengan bangsa lain adanya toleransi, adanya keberagaman dengan yang lain dan sebagainya, tidak saling menghina atau mungkin merendahkan di bangsa lain. Nah, yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, manusia itu sendiri adalah ciptaan yang Tuhan, yang Maha Esa. Manusia yang pasti memiliki kebebasan dan tanggung jawab terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungan kepada Tuhan. Ini penting ya. Jadi ketika prinsip kebebasan yang bertanggung jawab ini, kita sebagai manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab terhadap diri kita sendiri terutama. Kalau kalian masih pelajar, ya harusnya kalian belajar. Kalau Mister sebagai guru, ya harusnya kita mengajar dengan baik. Atau kita sebagai anak, kita benar-benar memberikan yang terbaik buat kedua orang tua kita. Kalau kita sebagai teman atau sahabat atau mungkin masyarakat di lingkungan kita berada, kita harus benar-benar memberikan yang terbaik. Itulah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Bebas bukan berarti kita sembrono atau kebablasan atau melakukan sesuatu yang bebas, yang salah, tapi bebas yang bertanggung jawab. Bebas tetap ikutin aturan yang ada. Tadi bebas tapi benar-benar kita bisa berkreasi atau berkreatif dalam setiap kehidupan kita. Yang jelas kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, sesama, dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Lanjut di bab keempat, nomor keempat. Prinsip wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara adalah cara pandang beserta sikap bangsa Indonesia tentang diri dan bentuk geografis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi wawasan
Nusantara ini kita harus tahu betul bagaimana merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan yang merupakan satu kesatuan ideologi atau cara pandang kita, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Perlu kita tahu bahwa di dalam prinsip wawasan Nusantara kita harus lebih lagi tidak merasa diri kita itu sendiri, karena wawasan Nusantara ini cukup luas sekali. Manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional yang lebih baik lagi. Termasuk kita lihat Pak Jokowi bukan hanya mementingkan di daerah Jawa saja, tetapi bagaimana kita bisa melihat di daerah Papua, di daerah Kalimantan, di daerah mereka pedalaman, di NTT dan sebagainya. Pak Jokowi juga akhirnya membangun suatu bangsa yang besar, supaya mereka yang terpencil yang di daerah sana mereka juga senasib dengan kita, sepenanggungan dengan kita, dan di mana kita bisa menjadi bangsa yang besar. Yang terakhir di poin yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Nah, di mana warga Indonesia harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. Jadi di prinsip yang kelima ini sangat penting sekali untuk kita semua ya. Jadi di mana prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi ini supaya itu benar-benar diterapkan dalam setiap kehidupan kita, supaya kita ini dapat menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi sekarang ini. Kalau kalian tahu di mana di prinsip kelima ini adalah kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Sekali lagi, kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Jadi ada potensi sekaligus tantangan. Potensi seperti apa? Potensi karena hal tersebut membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Jadi itu sebuah potensi yang besar. Kekayaan alam yang di Indonesia ini sangat-sangat melimpah. Nah, kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan. Ini yang kedua. Kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman. Ancaman seperti apa? Karena sebuah ancaman di mana adanya kebinekaan dapat mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat dan lepas kendali. Nah, karena itu kita perlu di mana kita harus menjaga 5 prinsip tadi, yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua prinsip nasionalisme Indonesia, yang ketiga prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, nggak sembrono, tetapi kita harus bertanggung jawab dalam diri kita sendiri, sesama dan Tuhan, dan yang keempat adalah prinsip wawasan Nusantara, dan yang kelima yang terakhir adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Ini yang perlu kita tekankan, supaya kita tidak justru memberi ancaman atau tantangan kepada bangsa Indonesia, tetapi justru kita memberikan sebuah potensi, di mana potensi untuk membuat bangsa kita ini adalah bangsa yang adil, bangsa yang makmur, bangsa yang besar di era reformasi ini. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan mengakhirinya dengan berdoa supaya berkat Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sudah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Biarlah tangan Tuhan memberkati kami, menyertai kami, memberi kami hikmat dan kecerdasan supaya kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, see you next time. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 ini, dan jangan pernah bosan-bosan untuk tetap terus belajar dan tetap semangat. See you next time. God bless you.